Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Effendi, mahasiswa Universitas Hamzah Wadi, program studi Teknik Komputer, semester 3 dengan NIM 240604078. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Proyek ini akan memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar pemrograman. Adapun tema proyek saya yaitu sistem antrian pelayanan loket. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem antrian pelayanan loket. Sistem antrian pelayanan loket merupakan bagian penting dalam proses pelayanan publik, terutama pada layanan berbasis loket seperti pembayaran, pendaftaran, dan administrasi. Tanpa sistem antrian yang teratur, pelayanan dapat menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan antrian secara sistematis dan efisien. Program sistem antrian pelayanan loket dibuat sebagai solusi sederhana untuk mengatur antrian pelanggan menggunakan komputer dengan menerapkan konsep struktur data dalam pemrograman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program sistem antrian pelayanan loket mulai dari kode pertama sampai selanjutnya. Mulai dari kode pertama yaitu include studio, yang berarti di sini untuk print dan scan, dan kode kedua stateless untuk malloc, free, dan string untuk memanipulasi string, dan tab untuk time dan hand. Lanjut ke kode 6 yaitu struktur untuk mempresentasikan pelanggan not dalam antrian, yang berarti di sini hanya komentar, tidak mempengaruhi program, berfungsi sebagai dokumentasi saja. Lanjut ke kode ketujuh yaitu tipe dashboard pelanggan, yang berarti di sini untuk membuat tipe data baru bernama pelanggan, dan nomor antrian ini untuk menyimpan nomor antrian pelanggan, dan char nama 50 ini untuk menyimpan nama pelanggan maksimal 49 karakter, dan untuk kode 10 time T waktu ini untuk menyimpan waktu saat pelanggan masuk antrian, dan struk pelanggan next ini untuk pointer ke pelanggan berikutnya. Inilah yang membuat struktur ini menjadi lebih linked list. Setiap pelanggan adalah satu node dalam antrian. Lanjut ke kode 14 yaitu struktur untuk antrian head dan tail, yang berarti di sini komentar ini menjelaskan bahwa setelah baris ini akan dibuat struktur antrian queue yang memiliki front elemen pertama dan tail elemen akhirnya. Kode ini digunakan untuk mengolah data pelanggan dalam antrian. Lanjut ke kode 15 yaitu tipe dashboard, dan tipe dashboard pelanggan front, pelanggan rear in, jumlah pelanggan in antrian berikutnya. Kode 15 sampai ke kode 20 ini yang berarti struktur ini digunakan untuk mengelola seluruh antrian pelanggan front, yang berarti kepala antrian pelanggan yang akan dilayani berikutnya, dan pelanggan rear berarti ekor antrian tempat pelanggan baru ditambahkan, dan in jumlah pelanggan yang berarti menyimpan jumlah pelanggan dalam antrian, dan in antrian berikutnya yaitu untuk nomor antrian yang akan diberikan ke pelanggan berikutnya ini adalah pengontrol antrian, sedangkan pelanggan adalah isinya. Lanjut ke kode 22 yaitu fungsi utama manajemen, yang dimana fungsi utama manajemen ini menandai bahwa setelah ini akan ada fungsi inisialisasi, fungsi tambah antrian, fungsi layani pelanggan, dan fungsi tampilan antrian, dan lain-lain. Lanjut ke kode 24 inisialisasi antrian, yang dimana di sini berfungsi untuk menyimpan kondisi awal antrian sebelum digunakan dalam program. Lanjut ke kode 25 yang di sini itu yaitu point inisialisasi GUI, dan ada kode key front, key rear, jumlah pelanggan, dan antrian berikutnya, dan ada kurung kerawalan, dimana di sini digunakan saat awal program untuk menyimpan antrian kosong.
Dan key ini untuk pointer ke struktur key, dan key front 0 untuk menandakan belum ada pelanggan di dalam antrian, dan untuk rear 0 berarti menandakan ada pelanggan di belakang antrian. Dan untuk key jumlah pelanggan 0 yang berarti jumlah pelanggan awalnya adalah 0 dan antrian berikutnya 1, berarti ini antriannya dimulai dari nomor 1. Dan antrian berikutnya ini yang berarti nomor antriannya dimulai dari 1. Antrian ini berfungsi untuk membuat antrian di dalam keadaan kosong dan siap digunakan. Lanjut ke kode 30D, yaitu fitur 1 tambahkan pelanggan, yang dimana di sini komentar ini menandakan bahwa fungsi di bawahnya adalah fitur inquiry, yaitu menambahkan pelanggan ke antrian. Lanjut ke kode 33, yaitu poin tambah pelanggan quickie, yang berarti di sini fungsi ini digunakan untuk mengubah pelanggan baru ke antrian, dan quickie-nya ini untuk antrian yang sedang digunakan. Nah, lanjut ke kode 34, yaitu pelanggan new pelanggan malo sizek, yang berarti di sini untuk membuat node pelanggan baru di memori, yang dimana malo ini untuk alokasi memori dinamis dan sizek ini untuk ukuran si stroke pelanggan. Jika gagal maka new pelanggan 0. Lanjut ke kode 35, yaitu if new pelanggan 0, dan if new pelanggan 0 print gagal mengalokasikan memori antrian penuh, dan 37 return dan ada tutup kurung kerawal. Yang ini berarti kode ini untuk mengecek apakah memori berhasil dialokasikan. Jika gagal menampilkan pesan error, dan return ini untuk keluar dari fungsi. Ini penting agar program tidak crash. Lanjut ke kode 40, yaitu print tambah pelanggan, dan kode 41 print masukkan nama pelanggan maksimal 49 karakter. 42 scan %s new pelanggan nama, yang berarti di sini kode untuk menampilkan judul menu, meminta nama pelanggan, scan %s dan menyimpan nama ke struk pelanggan. Lanjut ke kode 44, yaitu set data pelanggan baru, yang dimana set data pelanggan baru ini untuk mengisi informasi pelanggan yang ditambahkan ke dalam antrian. Lanjut ke kode 45, yaitu new pelanggan nomor antrian berikutnya, yang dimana di sini untuk memberi nomor antrian yang key-nya berarti antrian berikutnya plus dipakai dulu, setelah itu ditambahkan 1. Misalnya contohnya pelanggan 1 adalah nomor 1 dan pelanggan 2 berarti nomor 2. Lanjut ke kode 46, yaitu neo pelanggan waktu masuk time, yang berarti di sini menyimpan waktu saat pelanggan masuk time 0, waktu sistem saat ini di time start. Lanjut ke kode 47, yaitu neo pelanggan next 0, yang berarti di sini karena pelanggan baru berada di belakang, pointer next harus ke 0. Lanjut ke kode 49, yang dimana di ini tambahkan antrian, dan kode 50 if key rear 0, yang berarti di sini untuk mengecek apakah antrian masih kosong, dan jika rear 0 berarti belum ada pelanggan sama sekali. Lanjut ke kode 51, yaitu antrian kosong, dan key front neo pelanggan, key rear neo pelanggan, dan else, yang berarti di sini untuk karena antrian kosong, dan front untuk menunjuk ke pelanggan baru, dan rear untuk neo pelanggan ini untuk juga menunjukkan ke pelanggan yang sama. Artinya berarti pelanggan pertama adalah antrian. Lanjut di sini ada kurung kurawal LC, yang dimana di sini untuk masuk ke kondisi antrian sudah berisi pelanggan. Lanjut ke kode 55, yaitu antrian sudah ada isinya, tambahkan di echo rear, dan key rear next neo pelanggan, key rear neo pelanggannya, yang dimana di sini key rear next neo pelanggan yaitu menghubungkan pelanggan terakhir dengan pelanggan baru. Dan untuk key rear neo pelanggan untuk memindahkan rear pelanggan baru, dan untuk kurung kerawalnya ini yaitu menandakan
penutup kondisi if else. Lanjut ke kode 60, yaitu di mana di sini key jumlah pelanggan plus plus, yang dimana key jumlah pelanggan plus plus ini untuk menambah jumlah pelanggan dalam antrian sebanyak 1. Lanjut ke kode 61, yaitu friend pelanggan %S berhasil ditambahkan dengan nomor antrian %DN, yang dimana di sini dan juga ada neo pelanggan, nama neo pelanggan nomor antrian, yang dimana di sini itu untuk menampilkan pesan bahwa nama pelanggan berhasil ditambahkan dan nomor antrian pelanggan ditampilkan. Dan ini lanjut ke untuk menampilkan pesan bahwa nama pelanggan berhasil ditambahkan dan nomor antrian pelanggan ditampilkan. Dan ini lanjut ke kode 65, fitur 2 pelayanan di QUI dan void layani pelanggan, yang berarti di sini fungsi layan pelanggan digunakan untuk mengeluarkan pelanggan dalam antrian dan parameter. Lanjut ke kode 67, yaitu if key from null, yang berarti di sini mengecek apakah antrian kosong, dan jika pron null berarti tidak ada pelanggan. Lanjut ke kode 68, yaitu print antrian kosong tidak ada pelanggan untuk dilayani, dan return, yang dimana di sini untuk menampilkan pesan bahwa tidak ada pelanggan yang bisa dilayani, dan return untuk menghentikan fungsi agar tidak error. Dan untuk fungsi kurung kurawal ini untuk menjelaskan penutup pengecekan antrian kosong. Lanjut ke kode 72, yang dimana di sini ambil pelanggan di depan front, yang berarti di sini komentar ini menunjukkan bahwa pelanggan yang dilayani adalah yang paling depan. Lanjut ke kode 73, yang di sini pelanggan dilayani key front, yang dimana di sini untuk membuat pointer dilayani yang menunjuk ke pelanggan paling depan dalam antrian pelanggan inilah yang sedang dilayani. Lanjut ke kode 75, yang mana di sini pindah pointer front ke node berikutnya, berarti kondisi sebelum baris dijalankan. Lanjut ke 76, key front next, yang berarti kode ini untuk setelah pelanggan dilayani maka front dipindahkan ke node selanjutnya, artinya pelanggan pertama keluar dari antrian. Lanjut ke kode 78, jika antrian menjadi kosong setelah pelayanan, ini berarti di sini untuk memastikan bahwa pointer rear juga di set ke 0 ketika setelah satu pelanggan dilayani antrian menjadi kosong, sehingga struktur antrian telah konsisten dan tidak terjadi kesalahan memori. Lanjut ke kode U0. Lanjut ke kode 79, yaitu di sini ada if on dan key rear null, yang dimana di sini jika setelah pemindahan pron null ini berarti antrian kosong, dan maka rear ini jika harus diset ke 0 agar QUI tetap konsisten dan tidak menunjuk ke data lainnya. Dan di sini ada kurung kurawal, yang dimana dan ke 383 ini ada key jumlah pelanggan, yang dimana di sini untuk mengurangi total pelanggan karena satu pelanggan telah selesai dilayani. Lanjut ke kode 83, yang dimana kode 83 ini key jumlah pelanggan yang berarti mengurangi total pelanggan karena satu pelanggan tidak
karena satu pelanggan telah selesai dilayani. Untuk kode 79 dan 70 dan 80 ini jika adalah pemindahan cron berarti antrian kosong, dan jika rare berarti di set ke 0. Nah, lanjut ke kode 84 dan 85. 85 ini adalah print pelayanan loket, yang dimana kode ini untuk menampilkan judul agar outputnya rapi dan mudah dibaca. Lanjut ke kode 86 yaitu print kode 86 yaitu print pelayanan loket, yang dimana di sini untuk menampilkan judul agar outputnya rapi dan mudah dibaca. Lanjut ke kode 86 yaitu print kode ke 86 ini untuk menampilkan kode 86 ini untuk pelanggan nomor ini untuk kode ke 86 yaitu print and pelanggan nomor %D dilayani, yang berarti di sini untuk menampilkan nomor antrian pelanggan, nama pelanggan, informasi bahwa pelanggan sudah selesai dilayani. Lanjut ke kode 88 yaitu print waktu tunggu %1 detik dihitung sejak masuk antrian, dan 89 yaitu time 0 dilayani waktu masuk, yang dimana di sini untuk time 0 waktu sekarang dan dilayani waktu masuk, waktu saat pelanggan untuk antrian, selisihnya waktu tunggu pelanggan. Lanjut ke kode 91 yaitu free dilayani, bebaskan memori node yang telah dilayani, yang berarti di sini menghapus atau membebaskan memori yang sebelumnya dialokasikan untuk node pelanggan yang sudah selesai dilayani, sehingga memori bisa digunakan kembali oleh sistem. Menghapus data pelanggan dari memori karena sudah tidak digunakan, mencegah memori. Lanjut ke kode 92 yaitu kurung kurawal di sini, yang di sini untuk menandai akhir fungsi pelayanan pelanggan. Lanjut ke kode 94 yaitu fitur 4 tampilkan antrian saat ini, dan 95 void tampilkan antrian kue, yang dimana di sini untuk membuat fungsi baru dan menampilkan semua pelanggan yang masih berada dalam antrian. Lanjut ke kode 96 yaitu if key from 0, yang dimana di sini untuk jika from 0 tidak ada pelanggan dalam antrian, biasanya akan ditampilkan pesan antrian kosong. Lanjut ke kode 97 yaitu print and antrian pelayanan, dan kode 98 sampai kode 100, yang dimana di sini untuk menampilkan pesan judul antrian, informasi bahwa antrian kosong, dan return ini untuk menghentikan fungsi agar tidak lanjut ke bawah. Dan untuk lanjut ke kode 102, yang di sini pelanggan current cron, yang dimana di sini untuk pointer current menunjukkan ke pelanggan pertama di antrian. Lanjut ke kode 103 yaitu in I1, yang berarti di sini tampilkan nomor
Lanjut ke kode 104 yaitu char buffer 80, buffer untuk menyimpan string waktu, yang dimana di sini char itu adalah tipe data karakter di bahasa C. Karena digunakan dalam bentuk array, maka digunakan untuk menyimpan teks string. Lanjut ke kode 106. Oh ya, untuk kode 104 itu yaitu buffernya untuk nama variabel yang untuk tempat penyimpanan sementara. Dalam kode buffer dipakai untuk menyimpan hasil konversi waktu sebelum digunakan tampilan klien ke print. Dan untuk angka 80-nya yaitu karena dalam penampungan maksimal 80 karakter array karakter untuk menyimpan hasil konversi waktu digunakan oleh strprint. Dan lanjut ke kode 106 yaitu kode 106 itu untuk menampilkan judul antrian dan total pelanggan dalam antrian. Dan untuk kode 107, 108 dan 109 ini untuk nomor urut, yaitu nomor antrian, nama pelanggan dan waktu masuk. Dan kode 111 yaitu will current null, yang berarti di sini untuk loop berjalan selama masih ada pelanggan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.